Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Bear yang sedang berlatih menyatakan perasaannya kepada gadis pujaannya, Nikki, dengan bantuan seorang pelayan kafe. Pelayan itu menganggap cara Bear sangat manis dan menyarankannya untuk membelikan hadiah, tetapi teman Bear, Ian, menyela dan mengatakan bahwa itu adalah pengakuan paling memalukan yang pernah ia dengar serta menyebut Nikki tidak peduli dengan hadiah. Ian menyarankan Bear untuk memanggilnya dengan julukan Freaky Nikki yang langsung ditolak Bear karena Nikki membenci panggilan itu. Ian kemudian mendorong Bear untuk mengajak Nikki minum hari itu juga. Namun Bear ingin menunggu hingga malam kuis mingguan mereka agar lebih santai. Ian menolak ide itu karena tidak ingin acara kuis mereka berubah menjadi kencan. Saat pulang, Bear hancur mendapati kucingnya mati karena tidak sengaja menelan pil miliknya. Malam harinya, Nikki menelepon untuk membicarakan rencana mereka. Bear awalnya menolak karena sedang berduka. Tetapi, ia berubah pikiran saat Nikki menyebutkan akan berhenti dari pekerjaan yang sama-sama mereka jalani saat menelepon. Kalung kristal Nikki secara tidak sengaja terlepas dan jatuh ke saluran pembuangan. Ingin memberi kejutan, Bear mengunjungi toko okultisme untuk mencari kalung kristal pengganti. Tidak ada yang menarik perhatiannya hingga ia melihat patung kayu aneh bernama One Wish Willow. Penjaga toko menjelaskan bahwa siapapun yang mematahkan mainan itu akan dikabulkan satu permintaannya, tetapi memperingatkan Bear agar tidak kembali untuk mengeluh karena semua pembeli biasanya kembali dengan perasaan kesal. Malam itu, Bear, Ian, Nikki, dan Sarah bertemu di bar. Bear berulang kali mencoba mencari waktu berdua dengan Nikki untuk menyatakan perasaannya, tetapi selalu ada yang mengganggu. Malam itu, hanya Sarah yang tahu bahwa kucing Bear telah mati. Saat Nikki memutuskan pulang lebih awal dan meminta tumpangan pada Ian, Bear dengan cepat menawarkan diri. Di perjalanan, Nikki mengetahui tentang kucing Bear dan menghiburnya, lalu bercerita bahwa ia berhenti kerja untuk fokus pada karir menulisnya. Nikki juga menunjukkan bahwa Sarah jelas menyukai Bear. Meski Bear bersikeras, mereka hanya berteman. Saat Nikki dengan santai menyebut bahwa tak ada yang pernah sadar jika ia menyukai seseorang, Bear mencoba mengajaknya kencan, namun kata-katanya tertahan. Saat Nikki hendak pergi, Bear bercanda memanggilnya Freaky Nikki. Kesal, Nikki berbalik dan langsung bertanya, "Apakah kamu menyukaiku?" Bear tetap tidak bisa menjawab. Setelah Nikki pergi, Bear mengeluarkan One Wish Willow, mematahkannya, dan berharap Nikki mencintainya lebih dari siapapun di dunia. Saat akan pergi, Bear melihat Nikki berdiri di luar rumahnya, menatapnya. Nikki tiba-tiba mengundangnya masuk karena tahu Bear sedang sedih atas kucingnya. Bingung dengan perubahan drastis ini, Bear bertanya apakah Nikki baik-baik saja. Nikki sempat menyadari dirinya bertingkah aneh sebelum langsung melupakannya, masuk ke mobil Bear dan menangis. Ia berbohong bahwa ayahnya menderita kanker stadium akhir dan ia tidak ingin sendirian. Mereka kembali ke rumah Bear, di mana Nikki dengan senang hati menyebut tempat itu berbau seperti Bear. Nikki memaksa Bear tidur di ranjang bersamanya, melepaskan bajunya dan mulai menciumnya. Tiba-tiba Nikki tersadar, menarik diri ketakutan, dan meminta maaf dengan alasan serangan panik. Tidak bisa tidur, Bear mencari info tentang Wish Willow di internet dan menemukan bahwa sebagian orang menganggapnya nyata, sementara yang lain menyebutnya mitos. Pagi harinya, Bear ngeri melihat Nikki membuat ritual menyeramkan dengan mayat kucingnya yang diklaim Nikki hanya sebagai bentuk peringatan. Di tempat kerja, Ian menarik Bear dan mendengar semua kejadian semalam, termasuk kebohongan soal kanker ayah Nikki dan serangan paniknya. Meski Bear menyembunyikan soal Wish Willow, Ian sangat skeptis tentang alasan kanker karena Nikki tidak pernah dekat dengan ayahnya dan menyarankan Nikki mungkin sedang stres berat atau overdosis. Setelah bekerja, Nikki duduk diam di mobil Ian. Melalui telepon, Ian memberitahu Bear bahwa Nikki bersikap normal. Namun tiba-tiba Nikki mengetuk pintu Bear. Ia beralasan perilaku anehnya semalam karena pengaruh narkoba, lalu mengakui perasaannya pada Bear. Sejak malam itu, mereka resmi berpacaran dan menjadi sangat terobsesi satu sama lain. Namun, teman-teman mereka curiga. Saat makan malam di restoran, Bear bertanya tentang ayah Nikki yang langsung dihindari olehnya. Ian lalu menelepon Bear, mengungkapkan bahwa ayah Nikki sehat dan tidak menderita kanker, serta menambahkan fakta bahwa beberapa minggu lalu Nikki mengaku pada Sarah hanya menganggap Bear sebagai adik. Saat kembali ke meja, Nikki memberinya hadiah kristal mata macan milik ibunya. Ketika Bear bertanya langsung soal kanker ayahnya, senyum Nikki lenyap. Ia menatap kosong sambil bergumam, "Tidak, tidak," lalu menangis karena kencannya hancur. Keesokan paginya, sebelum jam 4 pagi, Bear menemukan Nikki meringkuk di sudut ruangan, gemetar dan berteriak menuntut mengapa Bear tidak mencintainya sebesar cintanya. Nikki kemudian membangunkannya lagi dengan teriakan sambil memegang vas yang ia klaim untuk kucing Bear yang mati.
Pagi berikutnya, Bear menyadari Nikki memotong rambutnya saat ia tidur. Saat Bear hendak bekerja setelah menerima kotak makan siang dari Nikki, ia mendapati pintu depan dilakban dari dalam. Ia mendobraknya dan melihat Nikki berdiri kaku, menatapnya dengan senyum mengerikan hingga mengompol. Di tempat kerja, Bear membuka kotak makannya dan menemukan foto-foto candid dirinya serta catatan tentang kucingnya. Saat Sarah memperingatkan Bear tentang perilaku tak wajar Nikki, Bear baru menyadari bahwa sandwich yang ia makan dibuat oleh Nikki menggunakan daging mayat kucingnya, membuatnya langsung muntah. Dalam perjalanan pulang bersama Ian menuduh Bear memanfaatkan kondisi mental Nikki dan mengundangnya ke pesta khusus pria tanpa Nikki. Setelah itu, Bear menelepon layanan pelanggan Wiswilo dan mengetahui bahwa cinta itu adalah kutukan palsu yang hanya akan berakhir jika Bear mati. Layanan itu lalu memperdengarkan suara Nikki yang menjerit mengerikan di latar belakang telepon. Tiba di rumah, Bear menemukan Nikki berlumuran keringat dan muntah di titik yang sama. Saat dilarang ikut ke pesta, Nikki mengamuk hebat hingga Bear akhirnya mengalah. Di pesta Ian, suasana memburuk saat Bear ditantang mencium Sarah. Nikki dengan tenang menarik kursi Sarah agar ia yang duduk di sebelah Bear, lalu berteriak bahwa mereka semua akan mati karena tidak pernah merasakan cinta sejati. Tiba-tiba, Nikki panik dan berulang kali menghancurkan botol ke wajahnya sendiri. Mereka ditolak di rumah sakit dan Bear terpaksa membawanya pulang. Saat Bear mengonfrontasinya, Nikki tersenyum dan menyebut dirinya Freaky Nikki. Bear memintanya pulang untuk memberi jarak, namun Nikki justru berjalan mundur ke kamar tidur dengan kaki terpelintir secara tidak wajar dan mengancam bunuh diri jika Bear tidak tidur bersamanya. Malam itu, Bear mendapat pesan dari Sarah untuk bertemu di taman. Saat ia menyelinap pergi, sisi asli Nikki yang terperangkap dalam kutukan mengigau dalam tidurnya, memohon agar Bear membunuhnya dan mengakhiri semua ini. Di taman, Sarah mengungkapkan isi surat penerimaan sekolah seninya dan menjatuhkan rahasia besar. Selama 2 tahun terakhir, Nikki dan Ian memiliki hubungan asmara kasual, dan Bear mungkin hanya dimanfaatkan. Tiba-tiba, Nikki berlari keluar dari kegelapan dan membunuh Sarah dengan brutal, membenturkan kepalanya ke dinding bata hingga tewas. Setelah pembunuhan itu, Nikki bersikap normal, seolah tak terjadi apa-apa, bahkan menyalahkan Bear. Dihantui rasa bersalah karena merusak masa depan Sarah, Bear kembali ke toko okultisme, tetapi penjaga toko menolak membatalkan permintaannya karena batas satu permintaan seumur hidup. Bear mencoba mematahkan mainan baru agar Nikki hanya mencintainya sebagai teman, tetapi mainan itu tidak bisa patah. Ia lalu mendatangi Ian untuk menceritakan semuanya. Ian yang tidak percaya justru mengambil mainan itu dan meminta $1 miliar yang langsung menghujani mereka dari langit. Saat Bear pulang, ia menemukan mayat Sarah dipajang dengan mengerikan oleh Nikki. Dalam kepanikan, Bear mencoba membujuk Nikki untuk membuat permintaan baru, tetapi Nikki yang semakin tidak stabil justru menembak dan membunuh Ian yang tiba di sana. Untuk menghentikan kegilaan itu, Bear berjanji akan mencintainya selamanya, yang membuat Nikki tenang. Bear kemudian ke kamar mandi, diam-diam mencuri pistol Nikki, mengingat bahwa kutukan hanya berakhir dengan kematiannya. Tak sanggup menembak dirinya sendiri, ia menelan semua pil sisa yang membunuh kucingnya. Sesaat kemudian, ia tersenyum, kembali pada Nikki, dan menciumnya. Terungkap bahwa Nikki diam-diam juga menemukan One Wish Willow dan membuat permintaannya sendiri agar Bear mencintainya. Saat pil bereaksi dan Bear pingsan, Nikki menangis dan bersiap bunuh diri untuk menyusulnya. Namun tepat ketika Bear mati, kutukan itu langsung hancur. Nikki yang asli mendadak kembali sadar dan menangis histeris dalam kengerian mutlak saat ia perlahan mengingat semua hal mengerikan dan pembunuhan yang telah ia lakukan selama berada di bawah pengaruh mantra tersebut. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.